Pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa Rengas Dengklok? Bayangkan ini tanggal 16 Agustus 1945. Subuh buta, dua orang paling penting di Indonesia, Soekarno dan Hatta, tiba-tiba diculik oleh sekelompok pemuda. Mereka tidak dibawa ke kota besar seperti Bandung atau tempat sejuk seperti Bogor. Mereka dibawa ke sebuah kecamatan kecil di Karawang yang bernama Rengas Dengklok. Kenapa tempat ini? Apakah karena kebetulan atau ada strategi militer jenius di baliknya? Tunggu dulu. Jawaban dari buku sejarah sekolah mungkin cuma bilang untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Tapi percaya deh, alasannya jauh lebih mind-blowing dari itu. Sebelum kita masuk ke Rengas Dengklok, kita harus paham dulu situasinya. Saat itu, Jakarta sedang chaos. Jepang sudah diambang kekalahan, tapi mereka masih memegang senjata. Menurut sejarawan Benedict Anderson dalam bukunya Java in the Time of Revolution, suasana saat itu disebut sebagai kegelisahan. Masyarakat merasa tatanan lama sedang hancur, inflasi gila-gilaan, kelaparan di mana-mana, dan ada perasaan bahwa sesuatu yang besar akan meledak. Nah, disinilah muncul dua kubu. Yang pertama, golongan tua, seperti Soekarno-Hatta yang lebih hati-hati. Mereka ingin kemerdekaan dibicarakan melalui PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, supaya tidak ada pertumpahan darah konyol dengan tentara Jepang yang masih kuat secara militer. Yang kedua adalah golongan muda. Ini nih yang panas. Mereka muak dengan janji Jepang. Bagi mereka, kemerdekaan itu harus direbut, bukan dikasih. Menurut catatan George Cahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia, para pemuda ini yang terdidik dan militan sudah tidak sabar. Mereka mendengar kabar bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu. Jadi ngapain nunggu lagi? Tapi Soekarno menolak. Kalau kalian mau, gorok leher saya sekarang, kata Bung Karno, saking kesalnya didesak. Nah, karena jalan buntu inilah operasi penculikan dimulai. Mungkin kalian mikir, kenapa nggak sembunyi di rumah teman di Menteng atau Tanah Abang? Guys, Jakarta itu sarangnya Ken Peitai atau polisi militer Jepang. Mata-mata ada di mana-mana. George Cahin menjelaskan bahwa pemuda Jakarta punya jaringan bawah tanah yang kuat. Tapi risiko ketahuan di Jakarta terlalu besar. Jika Soekarno tertangkap Jepang saat sedang merencanakan pemberontakan, tamatlah riwayat Republik sebelum lahir. Mereka butuh tempat yang memenuhi syarat atau golden ratio. Yang pertama, cukup jauh supaya susah dideteksi oleh Jepang dari Jakarta. Yang kedua, cukup dekat supaya kalau situasi aman, Soekarno bisa cepat balik ke Jakarta untuk proklamasi. Dan yang paling penting, tempat itu harus sudah merdeka duluan. Dan pemenangnya adalah Rengas Dengklok. Inilah alasan sebenarnya yang jarang dibahas. Rengas Dengklok dipilih bukan karena tempatnya sepi doang, tapi karena kekuatan militer. Dalam buku Java in the Time of Revolution, Benedict Anderson menjelaskan bahwa Rengas Dengklok adalah markas peta atau pembela tanah air. Di sana ada kompi peta dipimpin oleh Tjundako Subeno. Subeno dan pasukannya di Rengas Dengklok memiliki hubungan erat dengan kelompok pemuda radikal di Jakarta. Mereka sudah membersihkan Rengas Dengklok dari kekuasaan Jepang sebelum Soekarno datang. Bayangkan di saat Jakarta masih penuh bendera Jepang, di Rengas Dengklok, tentara peta sudah melucuti senjata Jepang dan menahan pejabat lokal yang pro-Jepang. Jadi secara teknis, Rengas Dengklok adalah wilayah pertama yang de facto sudah merdeka dan berdaulat di bawah kendali tentara Indonesia. Itulah kenapa Soekarno dan Hatta dibawa ke sana. Itu adalah benteng teraman. Sesampainya di sana, Soekarno dan Hatta tidak ditempatkan di markas tentara, tapi di rumah seorang petani Tionghoa yang bernama Jiao Kiesyong. Kenapa rumah dia? Karena posisinya agak terpencil di pinggir kali Citarum, rimbun oleh pohon dan tidak terlihat dari jalan utama, sempurna untuk persembunyian VVIP.
Di sini Bung Karno sebenarnya kesal. Bayangkan, beliau lagi sakit malaria, dibawa pagi buta, dan sekarang harus menunggu di rumah kecil, antah berantah. Hatta juga ikut kesal. Tapi para pemuda seperti Soekarni dan Wikana terus meyakinkan bahwa ribuan pasukan peta siap menyerbu Jakarta kalau Jepang macam-macam. Padahal itu agak bluffing atau hanya sekedar gertakan. Meskipun peta di Rengas Dengklok kuat, menyerang Jakarta yang penuh ribuan tentara Jepang adalah misi bunuh diri. Tapi semangat itulah yang dibutuhkan. Seperti yang dibilang di buku Sejarah Nasional Indonesia, jilid ke-6, momen ini sangat krusial. Bukan untuk memaksa Soekarno tanda tangan, tapi untuk menjauhkan mereka dari janji manis Jepang dan menunjukkan bahwa lihat Bung, rakyat dan tentara di sini sudah siap mati untuk kemerdekaan. Akhirnya setelah negosiasi alot dan kedatangan Ahmad Subarjo yang menjemput dan menjaminkan nyawanya bahwa proklamasi akan dilakukan besok, mereka setuju kembali ke Jakarta. Jadi, kenapa harus Rengas Dengklok? Jawaban yang pertama adalah faktor keamanan. Wilayah ini dikuasai peta di bawah Judangko Subeno yang anti Jepang. Yang kedua, faktor geografis. Jarak 80-an kilometer dari Jakarta adalah jarak ideal strategis. Yang ketiga, simbolisme. Tempat di mana merdeka bukan lagi wacana, tapi sudah dipraktikkan. Tanpa peristiwa Rengas Dengklok, mungkin proklamasi kita akan terlihat seperti hadiah dari Jepang, disahkan oleh panitia buatan Jepang, yaitu PPKI, dan tidak memiliki jiwa revolusi yang berapi-api. Pemuda-pemuda gila itu dengan segala kenekatannya telah mengubah jalannya sejarah. Mereka memaksa golongan tua untuk melompat ke dalam api revolusi. Dan hasilnya kita merdeka. Nah, gimana menurut kalian? Kalau kalian jadi pemuda waktu itu, kalian bakal ikut menculik Soekarno atau sabar nunggu janji Jepang? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video sejarah seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan untuk video kali ini segini dulu. Dan nantikan ya video selanjutnya.